Ini sekedar himbauan untuk para petinggi di pemerintah, ya, baik pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran yang kami dukung, serta para menterinya, khususnya Menteri Lingkungan Hidup, ya, termasuk pemerintah daerah, khususnya Jawa Barat, karena saya ada tinggal di Jawa Barat, Pak Gubernur Jabar terpilih, Kang Deddy Mulyadi, dan Pak Erwan, Wakil Gubernurnya, dan pejabat pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ya. Ini mengenai keprihatinan tentang sampah, ya. Kondisi sampah saat ini di Indonesia ini sudah cukup darurat, ya. Ini sudah banyak pakar yang berbicara, tapi hanya berbicara saja kan gitu ya. Actionnya nggak ada gitu ya. Action ada, cuman memang tidak greget gitu ya. Ini sehingga kita harus bergerak cepat ini. Memang upaya-upaya dari Dinas Lingkungan Hidup sudah ada edukasi ke warga, cuman memang kondisinya kayak gebrakan-gebrakan sebulan 2 bulan gitu ya, kesananya udah tidak ada lagi, melempem lagi ya. Ini memang harus mulai dari pemerintah ya. Jangan kami warga disalahkan lagi walaupun memang salah ya, banyak yang membuang sampah di pinggir jalan. Tapi tolong ini ya, dari pemerintah, karena ini sudah menjadi darurat ya, pemerintah harus mengambil kebijakan segera ya. Segera ini, dan action, bukan hanya seminar-seminar tapi action, turun ke lapangan ya. Ya salah satunya tolong buatkan TPS yang dekat dengan warganya. Ya, apakah per RW apa per kelurahan ya. Jangan bilang tidak ada tempat. Di mana tempatnya? Banyak tempatnya kalau mau mah ya. Yang penting pemerintah membuat anggaran yang bisa menyewa atau apa tempat beberapa luasan, nggak perlu besar, untuk skala RW ataupun kelurahan ya, support dengan alat-alat metodenya ya. Banyak sekarang orang-orang pintar ya, organik pakai metode apa, anorganik pakai metode apa gitu ya, banyak lah ya. Ditempatkan TPS-TPS yang terdekat dengan warga sehingga warga bisa, walaupun ada petugas sampah yang ngambil tapi bisa tertib gitu ya, tidak di pinggir jalan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi petugasnya pun yang mengambil sampah di warga ya, ataupun mengolah di TPS terdekatnya itu, tolong perhatikan gajinya. Gajinya UMR, kalau bisa lebih ya, karena mereka itu pejuang. Pejuang ya. Pejuang itu bukan hanya yang perang ya, ini perang dengan sampah nih ya. Mereka yang capek-capek mereka ngambil sampah, dan itu juga kan kesehatannya terganggu karena ada busuk, bau busuk dan sebagainya. Tolong perhatikan kesejahteraannya. Ya. Terus yang ketiga, tolong perhatikan pula komunitas-komunitas pengolah sampah, pencinta lingkungan hidup yang sudah jalan dari sejak dulu. Ada komunitas Magot, ada komunitas bank sampah dan sebagainya. Support ya, ajak ngobrol mereka. Mereka tuh pejuang ya, support ya. Apakah ada dana bantuan berapa dan sebagainya, biar mereka semangat. Walaupun secara ini sosial, tapi kan harus disupport, diperhatikan oleh pemerintah, diajak, dirangkul ya. Bukan jadi pesaing dari pemerintah. Mereka tuh harus dirangkul, disupport apa kebutuhannya ya. Yang terakhir adalah tetap ya, edukasi dari pihak dinas ke warga mengenai sampah terus tetap. Jangan bosan-bosan, karena warga mah ya begitu ya. Susah, cuman tetap harus diedukasi ngolah sampah. Minimal tiap warga itu adalah bisa memilah mana yang sampah organik ya, yang sampah basah, mana sampah anorganik ya. Itu saja dulu dua. Biar nanti yang ngambil itu petugas sampah yang ke rumah-rumah itu sudah terpilah, sehingga pas di TPS-nya itu tidak perlu ada waktu untuk milah lagi, tinggal diproses. Yang organik silakan diproses dengan metode yang organik, yang anorganik tinggal dipilah, nanti dijual dan sebagainya ya. Jadi minimal tiap rumah itu bisa memilah saja dulu. Syukur-syukur ada saja ya yang luar biasa bisa ngolah sampah sendiri skala rumah, apakah bikin kompos dan sebagainya. Itu luar biasa. Dan jika ada yang demikian, tolong pemerintah peka. Kasih tuh insentif bagi warga yang sudah ngolah sampah, sudah milah. Kasih. Nggak perlu
biaya besar sebenarnya dengan voucher, diskon ya dari toko-toko. Jadi kan di daerah masing-masing itu kan ada ya toko-toko ya, ada pusat belanja atau apalah. Ajak ngobrol sama Pak Lurahnya, ajak ngobrol Pak Camatnya. Gimana nih untuk support warga yang biar semangat untuk memilah, apakah ada diskon gitu ya, ada voucher, ada gitu ya. Ada yang ngasih tukang grosir sembako, ada yang ngasih minyak atau ada yang apa, ya silahkan terima saja. Itu kasihkan kepada warga yang sudah konsisten memilah, apalagi mengolah sampah skala rumahnya. Ya, apakah dikasih pulsa token listrik gitu kan, lumayan. Apakah dikasih minyak 1 liter kan lumayan. Apakah kasih diskon ada karena di sekitarnya toko baju gitu ya, ada diskon berapa persen gitu kan, itu kan lumayan. Bisa dirangkul semuanya kalau mau ya. Ini semua dari pemerintah karena pemerintah pemberi kebijakan, pemegang kekuasaan. Kita mah warga mah ikut saja ya. Punten nih. Ini udah darurat sampah itu. Mari sama-sama biar semangat. Tolong perhatikan oleh pemerintah, para komunitas-komunitas pencinta lingkungan hidup yang sudah gerak. Ya. Tolong perhatikan, dirangkul. Ya. Jangan bilang tidak ada biaya lah. Biaya mah banyak, ya. Tinggal mau diajukan gitu ya ke DPR. DPR juga kan wakil rakyat, mengerti, pasti mendukung daripada pakai dana-dana yang nggak jelas gitu ya. Ini benar-benar ini sampah itu sudah darurat. Mari sama-sama ya. Ini sebagai sebangsi saran yang dari orang bodoh gitu ya. Saya sudah belajar, udah ngolah sampah dari tahun 2015 ya. Tapi nggak ada penghargaan dari pemerintah ya. Bukan mau dihargai tapi minimal atau gimana ya. Udahlah itu ya. Mari sama-sama untuk mengolah sampah. Untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden Kang Dedi selaku gubernur kami ya, dan wakil gubernurnya dan kota wali kota dan kabupaten ya. Saya kerja di Bandung tapi saya tinggal di Sumedang. Mudah-mudahan kita sama-sama semangat untuk masalah sampah ini, apalagi kalau mau bulan Ramadan ya. Hati kita bersih tapi lingkungan juga harus bersih ya. Mudah-mudahan semangat.